warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Putri Matanti dengan NIM 24110100450. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya buat di bahan ajar saya. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan aplikasi Google Sites. Nah, jadi di sini tuh saya mengambil materi tentang pra-Islam. Nah, begini tampilannya. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada CP, capaian pembelajaran. Jadi peserta didik itu dapat memahami kondisi masyarakat Arab melalui datangnya Islam, khususnya itu dalam aspek kepercayaan serta mampu menjelaskan perubahan yang terjadi setelah Islam hadir melalui dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini tujuan pembelajaran itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada mengidentifikasikan pengertian masa jahiliyah pada masyarakat Arab pra-Islam. Terus yang kedua ada menyebutkan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Terus yang ketiga itu dapat menjelaskan alasan masyarakat Arab itu menyembah berhala dan kepercayaan ramalan. Terus yang keempat ada menganalisis perubahan kepercayaan masyarakat Arab setelah datangnya Islam. Dan yang kelima ada menunjukkan sikap keyakinan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini tuh ada video interaktif. Nah, tujuan video interaktif ini merupakan media pembelajaran yang menyajikan materi melalui gambar, suara, animasi, dan pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa. Media ini tuh membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan meningkatkan keaktifan belajar serta membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, ini contohnya. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Saat itu, kita akan melihat padang pasir yang luas, unta-unta berjalan membawa barang dagangan, dan suku-suku Arab yang hidup dengan cara mereka sendiri. Tapi, tahukah kalian? Kehidupan mereka sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Pada zaman itu, orang-orang Arab hidup dalam masa yang disebut zaman jahiliyah, yaitu masa kebodohan bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka belum mengenal petunjuk dari Allah. Setiap suku punya berhala sendiri-sendiri. Ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, dan ada juga yang percaya pada Manat. Mereka pikir, jadi itu guru itu tidak perlu panjang kali lebar menjelaskan di depan dengan metode ceramah. Jadi ini tuh guru tuh tinggal menampilkan ini aja. Ini di sini tuh YouTube itu menceritakan tentang sejarah pra-Islam. Kemudian ada game interaktif. Nah, di game interaktif ini merupakan media pembelajaran yang menggabungkan materi dengan permainan edukatif. Jadi melalui game interaktif, siswa itu dapat belajar sambil bermain sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi selain itu, game interaktif ini juga dapat meningkatkan kearifan, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Nah, di sini tuh saya menggunakan kode QR. Jadi meskipun murid itu tidak membawa HP ya, tidak boleh membawa HP, guru itu bisa meng-scan barcode tersebut. Nah, contoh gamenya. Di sini saya membuat gamenya itu menggunakan EduPlay. Ini ada 20 pertanyaan yang saya buat. Terus di sini juga ada jam. Nah, contohnya seperti ini. Masa sebelum datangnya Islam disebut dengan jahiliyah. Nah, jadi kalau siswa menjawab benar itu dapat mendapatkan 500 poin.
Terus ketika siswa itu menjawab salah, maka nyawanya itu berkurang. Jadi kenapa saya memilih untuk membuat Google Sites pada bahan ajar saya? Karena itu memberikan manfaat banyak bagi guru dan siswa. Jadi pembelajaran materi bahasa Arab bagi guru, Google Sites itu memudahkan penyajian materi secara terstruktur dan menarik karena berbagai sumber belajar seperti materi, video, kuis, dan bermain edukatif itu dapat diintegrasikan dalam satu platform. Jadi selain itu, guru itu dapat lebih mudah mengelola pembelajaran serta memastikan kegiatan belajar sesuai dengan CP dan TP yang telah diterapkan. Nah, kalau bagi siswa, Google Sites itu membantu mereka itu memahami materi Arab pra-Islam itu dengan lebih mudah melalui penyajian materi yang lengkap dan menarik. Jadi video interaktif dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sedangkan game interaktif itu dapat meningkatkan motivasi dan kearifan siswa dalam belajar. Siswa itu juga dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka itu memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Nah, jadi ya bahan ajar saya itu bisa dilakukan menggunakan metode pembelajaran game based learning. Mungkin nanti siswanya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti anak-anak itu disuruh buat satu barisan, kelompok A dan kelompok B. Nah, lalu siswa itu bisa sudreng. Kelompok yang menang itu bisa menjawab soal dari game interaktif tersebut. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.